Kembali Ustaz Nyentrik ini menyentil Bahar Smaik dan menganggap bahwa sesungguhnya mereka ini yang selalu mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi itu tidak ada masalah sepanjang mereka bisa berbaur dan menerima situasi masyarakat yang ada di Indonesia itu. Dengan kata lain bahwa mesti berbaur dengan nilai-nilai budaya yang ada. Jangan justru kemudian datang di Indonesia ini lalu menjejali rakyat Indonesia dengan budaya-budaya mereka, dengan adab-adab mereka yang mengukuhkan identitasnya, mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah. Sebenarnya bagi bangsa Indonesia itu nggak ada persoalan mau darah siapa, mau darah Nabi, mau darah Abu Jahal, mau darah Fir'aun, mau darah ular, kalau nggak ada urusan gitu. Yang penting hidup sebagai warga negara bisa nggak cocok dengan komunitas lain. Jadi kalau ada merasa ras istimewa gitu, itu bukan zuriat Nabi, tapi itu adalah zuriatnya Hitler. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan di Talupi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini kembali kita membahas ada satu video di mana itu adalah merupakan salah satu ustaz. Kalau saya lihat dari biografi beliau, itu namanya Ustaz Tabrani ya, Tabrani Zabiring LC. Jadi beliau juga ini alumni Mesir karena di titelnya LC MAG. Kembali dia memberikan tohokan terhadap Bahar Smaik CS yang selama ini keluar-keluar soal nasab, bangga disebut sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian memicu adanya pertentangan dari pribumi karena kemudian merasa bahwa kita semua ini orang yang dianggap tidak ada apa-apanya di depan mereka, seolah-olah bahwa kemuliaan itu hanya disandarkan pada nasab semata, padahal sesungguhnya kemuliaan itu ada pada ketakwaan dan keilmuan. Nah, Ustaz Tabrani Zabiring ini jelas sekali bagaimana memberikan pernyataannya yang sangat keras, tegas, menggigit bahwa sesungguhnya siapapun yang selalu menjual-jual nasab, yang selalu mengganggu-gangungkan nasabnya, maka itu tidak ada ubahnya dengan itu. Di abad ke-21 ini ternyata sisa-sisa pemikiran beragama jahiliyah masih ada, seperti yang disuarakan oleh orang yang mengaku dirinya Habib atau zuriat Nabi. Yang paling terkemuka itu adalah suara-suaranya Bahar bin Smith yang senantiasa berteriak-teriak seperti orang kesetanan bahwa dalam dirinya itu mengalir darah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya bagi bangsa Indonesia itu nggak ada persoalan mau darah siapa, mau darah Nabi, mau darah Abu Jahal, mau darah Fir'aun, mau darah ular, kalau nggak ada urusan gitu. Yang penting hidup sebagai warga negara bisa nggak cocok dengan komunitas lain. Kalau ada merasa ras istimewa gitu, itu bukan zuriat Nabi, tapi itu adalah zuriatnya Hitler. Hanya Hitler yang berteriak-teriak, kemudian ras Arya, dan itu sudah dikubur pada tahun 1945 dengan dikuburnya sisa-sisa mayat Hitler dengan hancurnya kota Berlin pada Perang Dunia Kedua. Dan saya heran ternyata masih ada gitu, dan sekarang wajahnya itu wajah agama. Ini tentu saja sebuah bentuk kemunafikan, sebuah bentuk anti kemanusiaan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya keturunan Nabi. Omong kosong itu. Malah ketika diingatkan, mulutnya bukan makin baik, malah makin kasar, menuduh orang curut. Curut itu kan tikus itu. Jadi kiai-kiai yang mencoba mengingatkan seperti Kiai Manarul Hidayat, Kiai Madudin dari Banten, beberapa Gus di Jawa mencoba mengingatkan, panggil orang tuh curut sama dia, orang ngajar. Dan yang lebih hebat lagi, saya ada nonton juga itu, ada yang mengatakan Habib yang lain lagi, aku dirinya Habib, itu siapa yang mengawini Sarifah, itu nggak akan ditegur nanti oleh Rasulullah di hari akhirat. Sampai ke perawan Sarifah dikembalikan. Ini keyakinan apa ini? Itu nggak mungkin Nabi Muhammad akan berbicara seperti itu. Kenapa gitu? Ikuti tes DNA ya. DNA Nabi itu tidak akan murni DNA Arab. Karena dalam diri Nabi itu juga bercampur darah Yahudi. Coba tes sampai ke atas itu. Yahudi bertemu dalam diri Nabi Muhammad. Terus apa masalahnya? Jadi janganlah hal-hal seperti ini terus-terusan, ini bahaya nanti nih.
Dan kalau terjadi nanti ini jadi musuh kemanusiaan, orang yang mengaku dirinya Habib nanti akan jadi musuh bersama di sini, kan ngeri nih. Jadi, tolonglah dihentikan para Habib yang mengaku manusia istimewa gitu. Tuhan telah membuat diktum, tidak ada yang istimewa, semua sama di hadapan Allah. Jadi marilah kita kembali kepada kesadaran beragama yang penuh rasional. Tidak usahlah diikuti pemikiran-pemikiran sesat yang menganggap diri sebagai ras istimewa. Dan bagi bangsa Indonesia tidak ada itu. Keturunan Fir'aun juga boleh di sini, dan kita bangga dengan keturunan Fir'aun. Orang Mesir juga bangga dengan keturunan Fir'aun. Di antara keturunan Fir'aun yang populer ini Salah atau Muhammad Salah, pemain sepak bola yang merumput di lapangan Eropa. Orang senang. Terima kasih. Saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Jentrik ini. Saya mau nyebutnya Ustaz Jentrik karena beliau sangat hebat dalam ilmu agama, tetapi penampilannya biasa saja seperti orang pada umumnya. Dan tentu kita berharap Bahar Smith CS ini bisa melihat video ini dan menjadikan ini pelajaran bahwa hari ini para pribumi sudah cerdas, pribumi sudah memiliki keberanian untuk melawan narasi-narasi sesatnya mereka, sehingga ke depan mereka jangan lagi kemudian merasa jauh lebih alim, merasa jauh lebih mulia ketimbang orang-orang pribumi. Ingat bahwa kau Bahar ini adalah pendatang di Indonesia ini, leluhurmu juga dulu adalah antek Belanda. Dia adalah mufti Batavia yang mengharam-haramkan orang yang berjihad. Dan bahkan salah satu yang paling membuat Ustaz ini geram juga, bagaimana kalian kemudian menganggap bahwa pernikahan antara Syarifah ya dengan non Sayyid atau non Syarif itu Anda haram-haramkan dan Anda anggap sebagai orang yang melakukan persinahan. Nah, ini memang sangat biadab kalau misalnya perilaku jahiliyah ini atau pemikiran-pemikiran jahiliyah ini kemudian dijajali ke masyarakat pribumi, khususnya rakyat Indonesia yang memiliki adat istiadat, memiliki adab yang saya kira jauh lebih maju ketimbang Arab Saudi. Ini harus kita akui. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.